Sore harinya, matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya hangat yang memantul di permukaan lapangan. Athena, Julian, dan Zargo sudah berada di lapangan, siap memulai latihan kelompok mereka. Pakaian santai mereka basah oleh keringat setelah sesi latihan sebelumnya, tapi semangat tak luntur. Athena menatap teman-temannya sebentar, lalu berkata dengan tegas, Oke, mulai dari koordinasi dulu. Julian, fokus pada kecepatan seranganmu. Zargo, pelajari arah dan timingnya. Julian mengangguk, matanya berbinar. Siap. Jangan khawatir, Athena. Aku akan ikuti instruksimu. Zargo menyilangkan tangan, wajahnya tetap serius, tapi gerakannya sudah siap menyesuaikan serangan Athena. Kita harus sinkron. Satu gerak salah, semuanya bisa gagal. Athena menarik napas dalam, merasakan udara sore yang hangat menyelimuti lapangan. Dengan gerakan cepat, ia mulai mendemonstrasikan serangan dan pertahanan dasar, sambil menambahkan sedikit teknik unik yang ia pelajari sendiri. Julian dan Zargo mengamati gerakannya dengan seksama, mencoba meniru dan menyesuaikan gerakan mereka. Setelah beberapa menit, Athena menghentikan gerakannya sejenak. Bagus, tapi jangan terlalu cepat saat menyerang. Fokus pada kontrol dan presisi. Kita tidak butuh kecepatan kalau serangannya tidak tepat sasaran. Julian tersenyum kecil, sedikit mengacak rambut Athena. Kamu memang pandai membaca gerakan orang lain. Zargo menambahkan dengan nada serius. Dan kamu cepat menilai kelemahan lawan. Itu membuatmu efektif. Athena menatap kedua temannya. Tatapannya tajam, tapi tenang. Oke, sekarang giliran kalian menyerang dan aku yang menahan. Ingat, koordinasi. Jangan cuma kuat sendiri. Sore itu di lapangan, suara langkah kaki, teriakan instruksi, dan benturan pedang latihan memenuhi udara. Setiap gerakan Athena diperhitungkan. Setiap gerakan Julian dan Zargo diuji. Mereka saling mendorong kemampuan masing-masing, tapi selalu di bawah pengawasan Athena, yang perlahan tapi pasti menjadi pusat koordinasi kelompok mereka. Di atas kepala, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit jingga kemerahan. Athena menatap langit sebentar, lalu menoleh ke Julian dan Zargo. Besok kita lanjutkan. Dan aku ingin kalian ingat satu hal. Setiap gerakan kita harus selaras, bukan hanya kuat. Julian dan Zargo saling pandang, kemudian mengangguk. Tidak ada kata lain yang diperlukan. Mereka tahu, latihan sore itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam perlahan turun, membawa keheningan yang berbeda dari sore tadi. Lapangan yang sebelumnya ramai kini kosong, hanya diterangi cahaya obor di sudut-sudut batu. Angin malam berhembus pelan, membuat rumput bergoyang seolah berbisik. Athena berdiri sendirian di tengah lapangan. Di tangannya, busur terpasang dengan tenang. Napasnya teratur. Matanya fokus ke arah sasaran kayu yang berdiri jauh di depan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Anak panah melesat, menancap tepat di tengah sasaran. Athena tidak tersenyum. Ia menarik anak panah berikutnya, berpindah posisi, lalu berputar cepat, gerakan yang tidak diajarkan di kelas. Sabit bermata dua muncul di tangannya melalui sihir pemanggilan. Berkilat tertimpa cahaya obor. Ia bergerak cepat, menyabet udara, berputar, lalu berhenti mendadak. Sunyi, terlalu sunyi. Athena menurunkan senjatanya perlahan. Nalurinya berteriak, ada sesuatu yang tidak beres. Langkah kakinya berhenti. Siapa? Suaranya rendah, tapi tegas. Tak ada jawaban. Namun, angin berhenti berhembus. Detik berikutnya, KRRAA, suara retakan batu terdengar dari sisi luar lapangan, dekat dinding pembatas akademi. Athena langsung mengambil posisi bertahan. Busur kembali ke tangannya. Anak panah sudah terpasang. Ujungnya berpendar samar oleh sihir. Dari balik bayangan tembok, muncul siluet hitam. Bukan murid, gerakannya terlalu berat, terlalu kaku. Barrier Academy. Gumam Athena pelan. Tidak mungkin ditembus oleh orang biasa. Siluet itu melangkah maju satu langkah, dan satu langkah lagi. Athena tidak menunggu. Anak panah dilepaskan. Dan panahnya terpental, seolah mengenai perisai tak kasat mata. Matanya melebar sedikit bukan karena panik, tapi terkejut. Mana? Bisiknya. Siluet itu mengangkat tangan, dan tanah di sekitar Athena retak. Athena melompat mundur, sabit bermata dua berputar di tangannya, menangkis serpihan batu yang melesat ke arahnya. Gerakannya cepat, bersih, tanpa ragu. Ini bukan serangan acak, pikirnya. Ini uji coba? Ia mendarat dengan satu lutut, lalu melempar sabitnya. Senjata itu berputar tajam, membelah udara, namun sebelum mengenai target, bayangan itu mundur ke balik tembok. Sunyi kembali menyelimuti lapangan. Athena berdiri perlahan, dadanya naik turun, matanya tetap waspada. Gumamnya. Ia melangkah mendekat ke arah tembok. Tidak ada jejak, tidak ada sisa sihir.
Seolah makhluk itu tidak pernah ada. Athena mengepalkan tangannya pelan. Jadi ini maksudnya, aku sudah mulai diperhatikan. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip di atas akademi. Tanpa disadari Athena, dari kejauhan, di menara pengawas sepasang mata mengamatinya dalam diam. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip di atas akademi. Tanpa disadari Athena. Dari kejauhan di menara pengawas sepasang mata mengamatinya dalam diam. Athena menghela napas pelan. Cahaya obor memantul di bilah sabit bermata dua di tangannya. Lalu perlahan meredup. Ia mengangkat tangan kirinya. Lingkaran sihir tipis muncul di udara berwarna pucat, hampir transparan. Dengan satu gerakan tenang, sabit itu terurai menjadi partikel cahaya dan menghilang masuk ke dalam. Lingkaran tersebut busur di punggungnya bergetar pelan. Athena menyentuhnya. Dan busur itu pun larut menjadi serpihan cahaya. Menyatu dengan magisnya, tersimpan rapi seolah tidak pernah ada. Udara di sekitarnya kembali normal. Athena menurunkan tangannya, lalu berjalan meninggalkan lapangan dengan langkah tenang. Namun kali ini, ada satu hal yang ia sadari sepenuhnya. Tempat ini bukan lagi sekadar akademi, dan dirinya bukan lagi murid biasa. Vesper Andromeda adalah ayah dari Athena, bukan pemilik magis. Namun namanya disegani di dunia pertarungan fisik. Pedang, tombak, hingga senjata jarak dekat berada dalam kendalinya. Dingin, jarang bicara, dan penuh wibawa, dialah yang melatih Athena menguasai pedang, menanamkan disiplin, naluri bertahan, dan kekuatan yang tidak bergantung pada magis. Rose Areangela adalah ibu dari Athena. Anggun, lembut, dan terlihat hangat di mata banyak orang. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan kekuatan yang tajam dan tak kenal ampun, terutama saat menyangkut keselamatan anaknya. Keesokan paginya, gerbang akademik terbuka perlahan saat sebuah kereta panjang berhenti di depan halaman utama. Uap tipis masih mengepul ketika sepasang sosok dewasa turun dari dalamnya, orang tua Athena. Perjalanan 1 hari penuh dengan kereta jelas melelahkan. Namun langkah mereka tetap tegap. Wajah sang ayah tenang dan berwibawa. Sementara ibunya menatap sekeliling akademik dengan sorot mata penuh perhatian. Seolah menilai setiap detail tempat di mana putri mereka menimba ilmu tanpa banyak penundaan. Seorang staf segera menghampiri dan mempersilakan mereka masuk. Kami sudah menunggu Anda. Ucapnya sopan. Keduanya langsung dibawa melewati lorong batu panjang menuju area ruang guru. Suasana di dalam akademik pagi itu masih tenang. Hanya terdengar langkah kaki dan gema samar percakapan dari kejauhan. Sesampainya di depan sebuah pintu kayu besar, staf itu berhenti dan mengetuk pelan. Mr. Damon, Mr. Maven, orang tua Asina sudah tiba. Pintu terbuka. Di dalam, Mr. Damon berdiri lebih dulu, sikapnya formal namun jelas menyimpan antusiasme. Di sisi lain ruangan, Mr. Maven duduk dengan tangan terlipat di atas meja, tatapannya tajam namun penuh perhitungan. Silahkan, masuk. Ucap Mr. Damon. Orang tua Athena melangkah ke dalam ruangan itu tanpa mereka sadari. Pertemuan pagi ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam perjalanan Athena di akademik. Setelah orang tua Athena duduk berhadapan dengan meja kayu besar itu, suasana ruangan mendadak terasa lebih serius. Mr. Damon berdiri tegak, kedua tangannya bertumpu di tepi meja, lalu menatap mereka bergantian dengan ekspresi profesional, namun jujur. Saya memanggil Anda berdua ke sini bukan tanpa alasan. Ucap Mr. Damon membuka pembicaraan. Putri Anda, Athena, menunjukkan potensi yang jauh di atas rata-rata murid seusianya. Ayah Athena sedikit mengernyit, sementara sang ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam ujian praktik terakhir, Lanjut Mr. Damon. Athena mampu membaca serangan, bereaksi, dan melindungi rekan setimnya dengan sangat presisi, bahkan tanpa menggunakan magis secara berlebihan. Mr. Maven ikut angkat bicara. Suaranya tenang namun tegas. Sebagai tambahan, kami jarang menemukan murid dengan insting bertarung dan pengambilan keputusan secepat itu, terutama dari kelas Eleon. Mr. Damon mengangguk setuju. Itulah alasan utama kami memanggil Anda. Kami mempertimbangkan untuk merujuk Athena ke jalur pengembangan khusus menuju kelas Sylvan. Ruangan kembali hening sejenak. Namun, Tambah Mr. Damon. Nadanya melunak. kami ingin memastikan dukungan penuh dari orang tua. Jalur ini menuntut disiplin tinggi, latihan ekstra, dan mental yang kuat. Tatapan Mr. Damon mengarah lurus pada ayah dan ibu Athena. Kami ingin membicarakan masa depan Athena bersama Anda.
sebelum keputusan besar ini kami ambil. Ayah Athena menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatap Mr. Damon dengan sorot mata tegas namun rasional. Saya tidak keberatan Athena diarahkan ke Sylvan, Ucapnya pelan. tapi dengan satu syarat, ia diuji terlebih dahulu. Saya ingin melihat langsung bagaimana metode pengajaran Anda, bagaimana tekanan yang akan ia terima, dan sejauh mana batas yang Anda dorong pada putri saya. Mr. Damon mengangguk pelan, seolah menghargai sikap itu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Ibu Athena yang sejak tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Saya tidak menolak Athena naik ke Sylvan. Katanya, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Tapi saya menolak jika itu dilakukan secara tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Naik tingkat berarti peningkatan beban fisik dan magis. Athena hanya murid biasa. Tubuh dan magisnya berbeda. Jika ia dipaksa melonjak terlalu jauh, terlalu cepat, saya takut ia akan kelelahan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, jelas menahan emosi. Dan jika Athena kelelahan, ia akan terdorong menggunakan magisnya lebih dari batas aman. Anda semua tahu apa risikonya. Dark creature itu jika sampai keluar, bukan hanya Athena yang terancam. MR Mebum, Menggeru Nikto, memahami sepenuhnya maksud itu. Ibu Athena menatap Mr. Damon dengan tatapan seorang ibu yang protektif. Saya ingin Athena berkembang tapi perlahan bertahap. Jika kekuatannya sekarang di 10, naikkan ke 12, 15, 20. Bukan langsung melonjak ke 100. Ia menggeleng pelan. Kelas Sylvan menuntut lonjakan besar, dan saya tidak mau putri saya membayar harga itu dengan keselamatannya. Ruangan kembali hening. Kali ini, bukan karena tegang melainkan karena semua yang hadir memahami betul logika dan ketakutan seorang ibu. Mr. Damon akhirnya berbicara. Nadanya lebih rendah dari sebelumnya. Kekhawatiran Anda masuk akal, dan justru karena itulah kami ingin berbicara langsung dengan Anda berdua. Ia menatap kedua orang tua Athena bergantian. Kami tidak berniat mematahkan Athena, kami ingin membentuknya. Mr. Maven mengangguk. Jika Athena memang diarahkan ke Sylvan, maka jalurnya bisa disesuaikan. Uji bertahap, latihan progresif, pengawasan ketat. Ayah Athena menoleh pada istrinya, lalu kembali ke depan. Kalau begitu, kami ingin melihat rencana itu secara jelas. Bukan janji, tapi langkah. Mr. Damon menegakkan tubuhnya, lalu mengangguk mantap. Saya setuju, kami akan memperlihatkan metode pembelajaran yang akan Athena jalani. Tidak ada yang kami sembunyikan. Mr. Maven ikut mengangguk. Sorot matanya tenang, namun penuh perhitungan. Sebagai kepala akademik, saya akan memastikan semua tahap latihan Athena berada di bawah pengawasan langsung. Tidak akan ada lonjakan kekuatan yang dipaksakan. Kami akan memulai dari dasar Sylvan, bukan dari puncaknya. Setiap peningkatan akan dicatat, diuji, dan dihentikan jika melewati batas aman. Mr. Damon menambahkan. Latihan Athena akan bersifat progresif. Kami akan menyesuaikan intensitasnya dengan kondisi fisik dan kestabilan magisnya. Jika ada tanda kelelahan berlebih atau gangguan pada segel magisnya, latihan akan dihentikan seketika. Ibu Athena tampak sedikit mengendurkan bahunya, meski kecemasan masih tersisa di matanya. Dan kami boleh melihatnya langsung? Tanyanya pelan. Tentu saja, kalian berhak tahu apa yang kami tuntut dari putri kalian. Ayah Athena mengangguk pelan, ekspresinya lebih tenang dari sebelumnya. Kalau begitu, saya setuju untuk melihat uji awalnya. Mr. Maven menyatukan kedua tangannya di atas meja. Baik, kita sepakat. Uji ini bukan untuk memaksa Athena menjadi lebih cepat dari yang seharusnya, melainkan memastikan ia tumbuh dengan selamat. Mr. Maven menutup map tipis di tangannya, lalu menatap kedua orang tua Athena dengan tenang. Karena ujiannya baru dilakukan sore nanti, kalian tidak perlu menunggu di ruang guru. Akademik cukup luas untuk dilihat. Mungkin akan lebih baik jika kalian memahami lingkungan tempat Athena belajar. Mr. Damon mengangguk setuju. Kami akan memanggil kalian kembali sebelum latihan dimulai. Untuk sementara, kalian bisa berkeliling. Jika ingin, kalian juga boleh melihat kelas dari kejauhan. Ibu Athena saling pandang dengan suaminya, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kami ingin melihatnya, bukan dari dekat. Cukup memastikan dia baik-baik saja. Mr. Maven memberi isyarat pada seorang staf. Antarkan mereka ke area akademik. Jaga jarak, jangan sampai Athena menyadari.
Koridor akademik pagi itu terasa sunyi namun hidup. Para murid berlalu lalang dengan seragam berbeda sesuai kelas mereka. Dari kejauhan, suara latihan ringan dan diskusi pelajaran terdengar bersahutan. Ayah Athena berhenti sejenak di balkon batu yang menghadap ke lapangan latihan dasar. Tempat ini lebih keras dari yang kubayangkan. Ujarnya pelan. Dan Athena tumbuh di sini. Itu yang membuatku takut. Balas istrinya lirih. Mereka melanjutkan langkah, melewati ruang kelas Eleon. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, terlihat para murid tengah mencatat, suasana tertib dan fokus. Ibu Athena refleks berhenti. Itu kelasnya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri cukup jauh, cukup lama, memperhatikan dari balik bayangan dinding. Beberapa murid tampak serius. Sebagian lain berbisik pelan kehidupan sekolah yang sederhana, namun penuh tekanan yang tak terlihat. Ayah Athena menghela napas. Dia tidak bermain-main di sini. Tidak. Dan justru itu yang membuat kita harus berhati-hati. Waktu berjalan perlahan, matahari mulai condong. Cahaya sore menyelinap masuk melalui jendela-jendela tinggi akademik. Seorang staf kembali menghampiri mereka. Tuan, Nyonya, waktu latihan akan dimulai dalam beberapa jam. Silakan beristirahat di ruang tamu-tamu kehormatan. Dari sana, kalian bisa langsung menuju ruang observasi nanti. Ibu Athena mengangguk. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah bangunan kelas. Sebentar lagi, Gumamnya pelan. sebentar lagi kita akan melihat sejauh apa anak kita telah melangkah. Dan di saat itu, tanpa Athena sadari, dua pasang mata telah lebih dulu mengamati jalannya bukan sebagai murid, melainkan sebagai seorang anak yang sangat ingin mereka lindungi. Nevan Valeris adalah mantan murid Eleon yang berhasil naik ke kelas Umbraxius melalui latihan, disiplin, dan tekad yang keras. Ia dikenal tenang, dingin, dan sangat terkontrol. Hampir tidak pernah menunjukkan emosi saat bertarung. Bukan karena bakat instan, melainkan karena ketekunan dan konsistensi. Nevan dipercaya langsung oleh Mr. Maven. Kini ia menjadi murid andalan sekaligus tolok ukur seseorang yang membuktikan bahwa murid Eleon bisa mencapai Umbraxius tanpa mengandalkan kekuatan magis semata. Athena berdiri terpaku di tengah ruang observasi. Tangannya mengepal pelan. Napasnya tertahan saat menyadari dua sosok yang duduk di kursi penonton adalah ayah dan ibunya. Tatapan mereka tertuju penuh padanya. Bukan dengan tekanan, melainkan kekhawatiran yang berusaha disembunyikan. Julian dan Zargo sudah lebih dulu diarahkan ke kursi penonton. Keduanya menoleh ke arah Athena. Sama-sama ingin turun, tapi tatapan tegas staf membuat mereka terdiam. Mr. Maven melangkah maju, suaranya bergema tenang di ruangan luas itu. Ini bukan hukuman, Athena. Ini hanya pengukuran dengan murid kepercayaanku Nevan dari kelas Umbraxius. Tidak perlu menang, Athena. Cukup tunjukkan saja kemampuan terbaikmu untuk memperlihatkan kepada orang tuamu bahwa kamu mampu. Athena menatapnya, masih sulit menerima. Tapi murid Umbraxius itu jauh di atasku, Mr. Demon mendekat. Berdiri di sisi Athena posisinya bukan sebagai penguji, melainkan mentor. Justru karena itu, kamu tidak akan pernah tahu batasmu jika hanya diuji oleh yang setara. Ia menoleh sedikit, memastikan Athena menatapnya. Kamu pernah mengalahkanku dalam kondisi tak ideal. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keputusan. Murid Umbraxius ini, dia akan memaksamu memilih, bukan hanya menyerang. Ayah Athena mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, sementara ibunya menggenggam tangannya sendiri, menahan cemas. Mr. Maven mengangkat tangannya, memberi isyarat. Ujian ini tidak menuntut kemenangan mutlak. Kami ingin melihat kendalimu, fokusmu, dan Ia berhenti sejenak. apakah kamu mampu berhenti sebelum melampaui batasmu sendiri? Athena menelan ludah. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tatapannya turun sejenak, kemudian terangkat kembali tenang, terkendali. Kalau itu yang ingin Mister lihat, aku akan menjalaninya. Mr. Demon tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan. Itu dia jawaban yang ingin aku dengar dari muridku. Dari pintu sisi ruang observasi, langkah kaki terdengar mendekat. Aura yang berbeda memenuhi ruangan. Berat namun stabil. Seorang murid melangkah masuk, seragamnya tertampang jelas bahwa dia berasal dari kelas Umbraxius. Julian menegang. Itu Jia. Gumamnya. Zargo menyipitkan mata. Serius. Tekanannya berbeda. Athena tidak mundur. Ia hanya menyesuaikan posisinya.
menenangkan aliran magis di dalam dirinya menjaga agar tetap terkunci, stabil, terkendali dari kursi penonton. Ibunya menutup mata sesaat, Pelan-pelan saja, Athena. bisiknya. Bel uji coba berbunyi pelan, menandai dimulainya observasi. Bel ujian telah benar-benar berbunyi. Nevan, murid Umbraxios itu, melangkah satu tapak ke depan lalu mengangkat senjatanya ke posisi bertahan. Tidak ada serangan pembuka. Tidak ada provokasi. Sikapnya tenang seolah berkata tanpa kata, "Silakan, buktikan dirimu." Athena menghentikan langkahnya. Untuk sesaat, ia menoleh ke kursi penonton. Ibunya menatapnya dengan wajah pucat, jemari saling menggenggam erat. Di mata itu ada satu pesan yang jelas, cukup sampai di sini. Jangan memaksakan diri, berhenti saja. Namun ketika pandangannya bergeser ke ayahnya, Athena menemukan hal yang berbeda. Tatapan ayahnya tajam, tegak, penuh keyakinan. Tidak ada rasa ragu. Tidak ada isyarat untuk mundur. Hanya satu pesan yang dayam-dayam disampaikan. "Jangan kecewakan aku, anakku." Athena menelan napas. Anehnya, tekanan itu tidak membuatnya gentar. Justru sebaliknya, dadanya terasa hangat, stabil. Ia selalu menyukai tatapan itu, tatapan yang tidak memanjakannya, tetapi mempercayainya sepenuhnya. Perlahan, Athena mengalihkan pandangannya kembali ke Nevan. Ia tidak langsung bergerak. Langkahnya ringan saat berputar setengah lingkaran. Matanya mengamati detail kecil. Posisi kaki Nevan yang sedikit terlalu ke kanan, bahu yang condong sepersekian detik lebih lambat saat berpindah napas, ritme pertahanannya yang rapi namun berulang. Ada pola. Athena menenangkan aliran magis di dalam tubuhnya, menguncinya rapat agar tidak bocor sedikit pun. Ini bukan soal kekuatan, ini soal waktu. Jarinya mengencang di gagang senjata. Tatapannya mengeras, ia telah menemukan celah. Dan saat Nevan menghela napas berikutnya, Sina melangkah. Athena menggerakkan magisnya dengan presisi tinggi dalam sekejap. 8 bayangan identik muncul, menyebar dan mengepung Nevan dari segala arah. Setiap bayangan bergerak dengan ritme yang berbeda. Ada yang maju, ada yang menahan, ada yang berputar pelan membuat ruang di sekitar Nevan terasa sempit dan menekan. Nevan tidak panik. Begitu melihat formasi itu, matanya langsung menyipit. Pengalihan, pikirnya. Tanpa menunggu bayangan-bayangan itu bergerak lebih jauh, Nevan menghentakkan kakinya dan membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Lapisan magis Jelop Keporoken muncul, padat dan rapat, menutup setiap sudut pertahanan. Namun justru di saat itulah Athena bergerak. Dalam sepersekian detik, jauh sebelum perisai itu, banner-banner stabil Athena muncul tepat di belakang Nevan. Bayangannya menyatu kembali ke tubuh aslinya. Serangannya dilepaskan tanpa ragu, cepat, tajam, dan terarah. Denting ujung senjatanya menghantam perisai Nevan. Getaran keras menggema di ruang observasi, memantul ke dinding kaca. Serangan itu tidak menembus, namun tekanan yang dihasilkan cukup membuat perisai Nevan bergetar hebat. Nevan mengerutkan kening. Athena mendarat ringan, mundur setapak. Matanya tetap terkunci pada lawannya. Ia tahu serangan pertama memang tidak ditujukan untuk menjatuhkan. Itu hanya uji ketahanan. Dan sekarang, ia sudah tahu seberapa kuat perisai Umbraxios di hadapannya. Athena menarik napas singkat. Di hadapannya, perisai Nevan masih berdiri kokoh padat, stabil, dan jelas. Bukan pertahanan yang bisa ditembus dengan serangan sembarangan. Athena tahu satu hal pasti. Jika ia ingin mengenai Nevan, perisai itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Namun melihat struktur magisnya saja sudah cukup untuk memahami betapa kuatnya pertahanan itu. Athena sempat ragu. Hingga tanpa sadar, pandangannya beralih ke bangku penonton ke arah ayahnya. Tatapan itu tidak berisi kekhawatiran, tidak pula keraguan. Yang ada hanya keyakinan penuh, tajam, dan tenang, seolah berkata tanpa suara. Teruskan, keyakinan itu meresap. Athena kembali menatap perisai Nevan, lalu menurunkan pandangan ke pedang latihan di tangannya. Jemarinya mengencang di gagang senjata. Detik berikutnya, fokusnya kembali penuh ke depan. Tubuh Athena melesat. Gerakannya tidak lurus. Tidak bisa ditebak, zigzag cepat, memotong sudut, berubah arah dalam hitungan napas. Tanah di bawah kakinya bahkan nyaris tak sempat bereaksi. Pola geraknya membuat Nevan kehilangan titik fokus. Matanya bergerak cepat mengikuti bayangan Athena yang berpindah-pindah. Cepat. Gumam Nevan, sedikit terkejut. Dalam satu celah singkat, Athena muncul tepat di depan perisai itu. Ia tidak mengerahkan seluruh magisnya, hanya sedikit. Cukup untuk memberi tekanan, cukup untuk menguji batas. Pedang latihannya menghantam titik tertentu pada perisai. Duh, benturan itu tidak keras, namun terasa dalam. Retakan magis halus menyebar seperti garis kaca yang dipaksa menahan beban berlebih. Cahaya perisai bergetar, melemah,
lalu meredup sebagian. Nevan tersentak. Perisai itu tidak hancur, namun ketahanannya turun. Drastis, 60%. Athena melompat mundur, mendarat stabil, matanya tajam dan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak pula terburu-buru. Sekarang, perisai itu bukan lagi dinding mutlak. Tanpa memberi Nevan waktu untuk menarik napas lega, Athena kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih tajam. Tidak ada pola zigzag, tidak ada pengalihan, hanya satu garis lurus penuh tekad. Tubuh Athena melesat ke depan. Pedang latihannya terangkat, dan sisa magis yang tadi ia tahan, kini dilepaskan tepat di ujung serangan. Nevan baru sempat melebarkan mata ketika Athena menghantam titik retakan yang sama. Boom! Ledakan keras mengguncang arena. Perisai magis itu pecah sepenuhnya. Hancur seperti kaca yang dipukul dari dalam. Gelombang debu dan sisa energi magis terpental ke segala arah, bahkan menyapu hingga ke kursi penonton. Beberapa guru refleks berdiri. Julian dan Zargo menutup wajah mereka dari debu. Di bangku penonton, Ibu Athena menahan napas. Sementara ayahnya tetap menatap lurus tidak bergeming saat debu perlahan turun. Nevan terdorong mundur beberapa langkah. Kakinya menyeret lantai arena. Perisai yang tadi melindunginya sudah lenyap sepenuhnya. Dan Athena berdiri di hadapannya, pedang masih terangkat, napasnya stabil. Matanya jernih dan fokus, hening menyelimuti ruang observasi. Mr. Damon menyipitkan mata, ekspresinya sulit disembunyikan. Dia menghancurkannya. Gumamnya pelan. Mr. Maven tidak berkata apa-apa, namun sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum, melainkan pengakuan. Nevan menegakkan tubuhnya kembali. Kali ini, tanpa pertahanan. Kau benar-benar murid Eleon? Tanyanya lirih, setengah tidak percaya. Athena tidak menjawab. Ia hanya mengatur ulang posisi kakinya, menurunkan pusat gravitasinya. Ujian ini belum selesai. Namun satu hal sudah jelas bagi semua yang menyaksikan, perisai Umbraxios telah runtuh. Dan Athena Andromeda baru saja melangkah melewati batas yang seharusnya belum bisa ia sentuh. Debu belum sepenuhnya mengendap ketika Nevan kembali bergerak. Tatapannya berubah, bukan terkejut lagi, melainkan dingin dan tajam. Tanpa memberi Athena waktu menstabilkan napasnya, Nevan melesat maju. Pedang latihannya berpendar tipis oleh magis Umbraxios yang ditekan rapat, padat, dan mematikan. Athena mengangkat pedangnya untuk menangkis. Klang! Benturan pertama masih bisa ia tahan. Namun serangan Nevan tidak berhenti di situ. Satu tebasan berubah menjadi tiga. Tiga menjadi rentetan cepat tanpa celah. Setiap serangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah Nevan tidak lagi menguji, melainkan menekan. Athena mundur satu langkah. Lalu, dua. Ia mencoba bergerak zigzag, mencari sudut. Namun Nevan membaca arah itu dengan mudah. Sebuah hentakan kuat menghantam sisi pedangnya, membuat genggaman Athena goyah. Serangan berikutnya menghantam bahunya. Tubuh Athena terlempar dan jatuh keras ke lantai arena. Napasnya tercekat, pandangannya bergetar. Pedang latihannya terlepas dan meluncur beberapa meter jauhnya. Nevan berdiri tegak di hadapannya. Pedang terangkat, ujungnya menunjuk lurus ke arah Athena yang terkapar. Hening membeku. Di bangku penonton, Ibu Athena langsung berdiri. Athena! Serunya panik. Ayahnya menyusul, wajahnya menegang. Kukup? Beberapa staf bergerak refleks namun terlambat. Athena tidak bangun seperti biasanya. Tubuhnya yang tadi lemas. Bergerak bukan dengan usaha, bukan dengan tumpuan. Ia bangkit seketika, seolah ditarik oleh sesuatu dari dalam. Rambut birunya mulai berubah warna. Hitam pekat merayap dari akar. Disusul semburat merah gelap di ujung-ujungnya, seperti bara yang menyala di kegelapan. Aura di sekelilingnya berubah drastis berat. Menekan, membuat udara terasa sesak. Nevan refleks mundur satu langkah. Athena. Gumam Julian dari bangku penonton. Suaranya nyaris tak terdengar. Orang tua Athena bergegas turun dari kursi penonton, berlari menuju arena. Athena! Berhenti, nak! Teriak ibunya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, boom! Gelombang energi hitam merah meledak dari tubuh Athena. Bukan serangan terarah, melainkan dorongan kasar penuh penolakan. Tubuh kedua orang tuanya terhempas ke belakang, ditahan oleh staf sebelum jatuh lebih jauh. Suara itu menggema, bukan sepenuhnya milik Athena. Jangan mendekat. Kalian para manusia jahanam, beraninya menyakiti temanku. Aku sudah cukup bersabar, tapi kalian selalu ingin mengetes Athena. Sini, biar aku yang melakukannya untuk Athena. Setelah teriakan itu menggema, Dark Creature di dalam diri, Athena mengangkat tangannya perlahan. Udara di arena bergetar. Energi hitam merah terkumpul di telapak tangannya. Berputar, memadat,
lalu membesar menjadi bola magis raksasa. Tekanannya begitu kuat sampai lantai arena retak halus. Debu melayang tanpa angin. Ini buruk. Seru salah satu staf. Tanpa peringatan, bola itu dilesatkan ke arah tribun guru. Terlalu cepat, terlalu besar, bahkan para guru kelas atas tidak punya cukup waktu untuk membentuk pertahanan penuh. Namun, Stop. suara Zargo terdengar parau. Matanya menyala pucat. Urat magis muncul di pelipisnya saat ia mengangkat kedua tangan. Waktu berhenti, bola serangan itu membeku di udara, hanya berjarak beberapa meter dari para guru. Namun tubuh Zargo langsung bergetar. Darah menetes tipis dari sudut bibirnya. Cepat. Kekuatannya terlalu besar. Aku nggak bisa nahan lama. Mr. Myven langsung bereaksi. Semua guru mundur sekarang. Tanpa ragu, Mr. Damon menarik ibu dan ayah Athena ke belakang. Sementara Enzo, Mona, dan para guru lain segera membentuk jalur evakuasi. Tidak ada perlawanan, tidak ada perdebatan. Mereka pergi serempak dalam sepersekian detik berikutnya. Ruang observasi yang tadi penuh berubah hampir kosong, menyisakan Athena yang berdiri kaku di tengah arena, Nevan yang membeku ketakutan, Julian yang menggenggam pagar tribun dengan wajah pucat, dan Zargo yang masih memaksa menahan waktu. Kalian juga pergi dari sini. Teriak Zargo ke arah Julian dan Nevan. Julian ragu. Pergi Julian. Sekarang. Tidak. Kita satu tim. Kita harus bersama. Baik dalam suka maupun duka. Cincin api itu melesat, mengurung bola magis Hytemera yang masih membeku di udara akibat kekuatan Zargo. Api Julian berputar semakin cepat, menciptakan tekanan berlawanan, memaksa energi gelap itu memadat. Bola magis bergetar, retakan di permukaannya menyempit. Ukurannya perlahan mengecil, namun setiap kali mengecil, tekanannya justru makin padat. Kekuatan ini, sila. Julian mengertakkan giginya. Api di cincin mulai bergetar tak stabil. Dark Creature itu menoleh ke arah Julian. Matanya menyala tajam. Api, menarik, tapi kau terlalu lemah untuk menahan milikku. Energi hitam merah itu berdenyut keras, menghantam cincin api dari dalam. Julian terdorong mundur beberapa langkah. Lututnya hampir menyentuh lantai. Athena, kalau kamu masih di sana, dengerin aku. Tak ada jawaban. Athena atau sesuatu yang kini menguasai tubuhnya hanya berdiri diam. Rambut hitam merahnya melayang pelan seolah disentuh angin yang tak ada. Zargo menjerit tertahan. Julian cepat. Aku nggak kuat lagi. Waktu mulai retak, detik-detik yang dibekukan bergetar, suara berdenging memenuhi telinga. Zargo memuntahkan darah. Satu lututnya menghantam lantai. Aku lepas sekarang. Jangan. Aku belum. Balas Julian panik. Namun terlambat. Waktu bergerak kembali. Dalam sepersekian detik, bola magis itu mengamuk, menghantam cincin api Julian. Api membesar, menyala terang, menekan balik, membuat bola itu tidak meledak melainkan terkompresi keras. Boom! Ledakan tidak menyebar keluar, melainkan meledak ke atas. Menghantam langit arena, meninggalkan pusaran energi hitam dan api yang bercampur. Julian terlempar jauh, tubuhnya terguling keras di lantai. Zargo terkapar, tak sadarkan diri. Asap tebal menutupi arena. Di tengah kabut itu, satu sosok masih berdiri. Athena. Tubuhnya perlahan menunduk. Napasnya berat. Rambut hitam merah itu mulai memudar warnanya. Gemetar hebat, seolah dua kesadaran saling bertarung di dalam satu tubuh. Suara itu terdengar lagi lebih pelan, lebih tertekan. Berhenti, Dark Creature. Berhenti, kamu menyakiti teman-temanku. Sosok gelap itu berhenti bergerak. Perlahan, ia membalikkan badan. Senyumnya miring, dingin. Berhenti. Mereka yang menyakitimu, bodoh. Mereka mengujimu sampai kau terkapar. Mereka menekanmu. Mereka ingin melihat batasmu hancur. Dark Creature melangkah mendekat. Bayangannya menelan cahaya di sekitarnya. Aku sudah memperingatkan si bodoh itu. Guru yang kau banggakan untuk mengajarmu bertahan, bukan mendorongmu sampai patah. Tapi dia tidak melakukannya. Athena mengepalkan tangan. Dadanya sesak, tapi ia tidak mundur. Dark Creature, ayahku sudah mengajariku membela diri. Lihat, aku sekarang menggunakan seragam sekolah Parkview Academic, dan sekarang aku sedang diuji. Apakah bisa masuk kelas lebih tinggi atau tidak? Aku tidak dibully. Diuji? Hahaha. Jangan buat aku muntah, Athena. Kau hampir kehilangan kendali. Tubuhmu nyaris retak dari dalam. Sedikit lagi, kau bukan manusia. Kau hanya wadah kosong yang hancur. Dan mereka menyebutnya ujian. Tiba-tiba Ibu Athena melangkah maju.
Suaranya bergetar namun tegas. Athena, buka mulutmu. Di tangannya, ada botol kecil berisi pil magis penetral. Cahaya lembutnya berdenyut halus penawar yang diciptakan khusus untuk menekan Dark Creature. Namun sebelum Athena sempat bereaksi, berakeke, Dark Creature bergerak lebih cepat dari pikiran. Tangannya menyambar botol itu, lalu menghancurkannya dalam genggaman. Serpihan kaca dan debu magis beterbangan. Dasar tak berguna. Suaranya rendah, penuh amarah. Aura hitam merahnya melonjak. Ia mengangkat tangan, bersiap menyerang WHO. Ibu Athena langsung merapalkan satu mantra, sebuah perisai magis terbentuk di depan mereka, bergetar hebat menahan tekanan kekuatan Dark Creature. Athena sadar. Jangan begini nak, dia ibumu. Untuk sesaat, gerakan Dark Creature tertahan. Di balik mata hitam merah itu, kilatan biru muncul, lalu menghilang. Tubuh Athena bergetar, seolah dua kehendak saling menarik dari arah berlawanan. Napasnya tersengal. Perisai sang ibu mulai retak, namun ia tetap berdiri, menahan dengan seluruh sisa tenaganya, matanya tak lepas dari putrinya. Dark Creature, tolong lepaskan aku. Aku baik-baik saja. Dark Creature merang, aura hitam merahnya bergetar liar, membuat lantai ruang observasi berderak halus. Tidak, kata-katamu itu sama seperti dulu. Ia melangkah mendekat pada Athena. Setiap langkahnya membuat udara terasa berat, seolah dunia ikut menunduk padanya. Kau selalu bilang tidak apa-apa. Kau selalu bilang baik-baik saja. Padahal setiap hari kau pulang dengan jiwa yang retak. Athena berdiri gemetar, tapi ia tidak mundur. Waktu itu kau terlalu lemah untuk melawan. Terlalu naif untuk melindungi dirimu sendiri. Aku ada untuk satu hal. Memastikan kau tidak mati. Baik secara tubuh maupun jiwa. Athena menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Tapi tatapannya tetap lurus ke arah Dark Creature. Aku tahu kamu ingin melindungiku. Dark Creature terdiam sesaat. Athena melangkah satu langkah maju, melewati batas aman, mendekati sosok yang bahkan para guru pun takut hadapi. Tapi sekarang aku bukan anak yang sama. Aku jatuh hari ini bukan karena dibully, tapi karena aku ditantang. Ia melirik sekilas ke arah Nevan yang masih berdiri kaku di kejauhan, lalu kembali menatap Dark Creature. Aku terluka, iya. Aku kalah, iya. Tapi aku berdiri di sini karena aku memilih untuk bangkit. Aura hitam merah itu bergetar hebat, seolah ragu. Kau bilang aku berbohong. Kalau begitu lihat mereka. Ia menunjuk Julian dan Zargo yang pingsan. Mereka jatuh karena mencoba melindungiku. Ia menunjuk ke arah guru-guru yang bersiap namun tak menyerang. Mereka tidak memanfaatkanku. Dan aku tidak sendirian. Dark Creature menatap Athena lama, sangat lama. Untuk pertama kalinya, amarah di matanya retak. Jika kau benar-benar baik-baik saja, kenapa kau masih memanggil namaku saat kau terluka? Athena mengangkat wajahnya. Air mata akhirnya jatuh. Karena kamu bagian dariku. Tapi bukan kamu yang harus mengambil alih hidupku. Hening. Aura gelap itu berputar liar, namun perlahan tekanannya melemah. Tidak hilang, tapi menahan diri. Dark Creature mendecak pelan. Kau keras kepala seperti ayahmu. Tapi ingat ini, Athena, aku tidak akan pergi. Aku hanya menunggu saat kau benar-benar tak mampu lagi berdiri. Cahaya hitam merah itu perlahan meredup, menyusut kembali ke dalam tubuh Athena. Tubuh Athena melemas dan sebelum ia jatuh, ayahnya berlari dan menangkapnya tepat waktu. Semua hening lagi, bukan karena bahaya telah hilang, melainkan karena semua orang baru saja menyadari satu hal. Athena bukan hanya murid berbakat, ia adalah medan perang yang hidup. Ruang observasi perlahan kembali hening. Aura gelap yang tadi menekan dada semua orang telah lenyap, menyisakan udara yang terasa berat namun aman. Debu-debu yang sempat beterbangan mulai mengendap, dan lantai yang retak halus tak lagi bergetar. Ibu Athena melangkah cepat ke arah Julian dan Zargo yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya tegang, namun tangannya mantap. Ia berlutut, lalu mengangkat kedua telapak tangannya. Cahaya lembut berwarna keemasan pucat mengalir dari lingkaran matra yang terbentuk di bawah tubuh Julian dan Zargo. Cahaya itu menyelimuti dada mereka, menyatu dengan napas yang sempat terputus-putus. Api kecil di ujung jari Julian berpendar redup, lalu menghilang sepenuhnya tanda energinya kembali stabil. Sementara itu, kerutan tegang di wajah Zargo perlahan mengendur. Aliran waktu di sekitarnya kembali normal tanpa distorsi. Beberapa detik berlalu, Julian terbatuk pelan. Kepalaku rasanya kayak habis ditabrak meteor. Zargo membuka mata tak lama kemudian. Napasnya masih berat. Ia menoleh perlahan, lalu diam ketika melihat kondisi ruangan. Jadi,
Aku pingsan. Kalian berdua memaksakan diri, tapi syukurlah, inti kalian tidak rusak. Ucap Ibu Athena tegas, namun penuh lega. Di sisi lain ruangan, ayah Athena masih berdiri, memeluk tubuh putrinya erat-erat. Athena tak sadarkan diri. Kepalanya bersandar di bahu ayahnya, rambut birunya kembali normal, tanpa jejak hitam maupun merah. Wajahnya pucat, namun napasnya teratur. Ayah Athena menunduk, menempelkan dahinya ke rambut putrinya. Kamu sudah cukup berjuang, Athena. Ibu Athena bangkit, lalu mendekat ke suami dan putrinya. Ia menyentuh kening Athena dengan lembut, merapalkan mantra singkat untuk menstabilkan aliran magisnya. Athena akan tertidur cukup lama, tapi dia aman. Ayah Athena menghela napas panjang, seolah beban besar baru saja terangkat dari dadanya. Kalau begitu, izinkan aku membawanya pergi. Tak ada yang menahan. Saat ayah Athena melangkah keluar dari ruang observasi dengan Athena, dalam pelukannya, semua mata mengikutinya bukan dengan rasa takut lagi, melainkan dengan hormat. Karena hari itu, mereka semua menyaksikan sesuatu yang tak akan dilupakan. Seorang gadis yang tidak dikendalikan oleh kegelapan, melainkan memilih berdiri di atasnya.